Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Restu Astuti, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai proses perkecambahan. Nah, Ibu mereview sedikit mengenai materi yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya ya, tentang struktur biji. Jadi Ibu harap istilah-istilah yang ada pada struktur biji seperti plantula, plumula, epikotil, hipokotil itu bisa kalian pahami ya, bisa diingat baik-baik karena akan berpengaruh pada materi selanjutnya. Kali ini akan Ibu jelaskan. Jadi yang akan Ibu bahas pertama adalah mengenai pengertian dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses munculnya plantula. Masih ingat plantula itu apa? Calon individu tanaman baru ya. Proses munculnya plantula dari biji. Ya. Jadi proses perkecambahan nantinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Di faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama adalah suhu yang optimal, yang optimum ya. Jadi untuk melakukan suatu perkecambahan, biji itu punya kriteria suhu yang beda-beda. Misalnya untuk tanaman A cocoknya di suhu 30 derajat, tanaman B cocoknya di suhu 26 derajat. Jadi suhunya itu beda-beda. Makanya di sini Ibu katakan suhunya butuh yang optimum. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kadar air. Nah, banyak atau sedikitnya air itu sangat berpengaruh pada proses perkecambahan. Kemudian yang ketiga adalah kadar oksigen. Dan yang terakhir yang berpengaruh pada proses perkecambahan adalah intensitas cahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila dari faktor-faktor ini ada yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi pada biji? Nah, kalau dari keempat syarat atau faktor ini tidak terpenuhi ya, maka akan menyebabkan yang namanya dormansi ya. Jadi dormansi ini adalah akan terjadi apabila ada yang tidak terpenuhi dari keempat faktor ini. Misalnya intensitas cahayanya kurang, atau kadar airnya sedikit, atau suhunya tidak optimum, maka bijinya akan mengalami dormansi. Nah, apa itu dormansi? Dormansi adalah masa tidak aktifnya biji. Nah, bijinya tidak mati ya, hanya mengalami fase di mana dia tidak aktif sehingga tidak bisa melakukan proses perkecambahan. Misalnya nih, Ibu mau tanam kacang merah, tapi ternyata kacang merahnya itu sudah kering. Mau Ibu tanam tapi lingkungan sekitarnya tuh sangat kering, maka pasti bijinya sudah mengalami dormansi. Jadi dia tidak bisa melakukan perkecambahan. Jadi nggak bisa dia tumbuh. Nah, bagaimana cara untuk mematahkan dormansinya? Ya kita lihat masalahnya di mana. Kalau masalahnya karena dia kering, maka kita optimalkan kadar airnya. Kalau misalnya karena panas suhunya, berarti kita optimalkan suhunya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai proses dormansinya, sudah patah, maka proses perkecambahannya
bisa dilakukan. Kemudian, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai macam-macam perkecambahan. Ada 2 ya macamnya. Ada perkecambahan epigeal dan ada perkecambahan hipogeal. Kita lihat pengertiannya. Kalau perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang terjadi akibat proses pertumbuhan dari hipokotil. Masih ingat nggak hipokotil itu apa? Hipokotil adalah calon batang yang ada di bawah kotiledon ya. Jadi proses perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang terjadi akibat proses pertumbuhan dari hipokotil sehingga menyebabkan epikotil. Masih ingat epikotil, calon batang yang ada di atas kotiledon ya. Epikotil dan kotiledon ini yang kotiledon terangkat ke permukaan tanah ya. Jadi epigeal adalah proses perkecambahan yang terjadi akibat proses pertumbuhan dari hipokotil. Nih harus diingat, hipokotil itu adalah batang yang ada di bawah kotiledon sehingga menyebabkan epikotil dan kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Kalian perhatikan ya. Jadi kan kemarin tuh Ibu sudah jelaskan pada struktur biji ya. Pada plantula itu ada epikotil, hipokotil dan radikula. Nah, hipokotil adalah calon batang yang ada di bawah kotiledon. Sedangkan epikotil adalah batang yang ada di atas kotiledon. Nah, sekarang pada epigeal, perkecambahan epigeal yang mengalami pertumbuhan adalah hipokotil yang di bawah. Nih, ya, lihat. Di sini, dia di bawah kotiledon. Ini kotiledonnya, ini baru hipokotil. Hipokotilnya mengalami pertumbuhan. Ya, naik dianya nih. Nah, karena dia letaknya di bawah kotiledon, maka mau nggak mau kotiledonnya pun ikut terangkat karena dianya naik. Ibu ulangi ya. Tadi si hipokotil itu kan letaknya ada di bawah kotiledon. Ini kotiledon, ini hipokotil. Di dalam kotiledon nanti ada epikotil ya. Nah, hipokotilnya mengalami pertumbuhan sehingga dia naik ke atas. Karena dia tumbuh ke atas, maka mau tidak mau kotiledonnya pun ikut terangkat. Nih, terlihat ya, sudah mulai muncul di permukaan tanah. Nah, ini kita lihat lagi gambar sampingnya. Makin tinggi lagi, maka kotiledonnya semakin terangkat. Maka nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, ini bagian hipokotil tadi yang tumbuh. Kemudian ini bagian kotiledon yang ikut terangkat. Nah, ini bagian epikotil yang juga ikut terangkat. Ya, paham ya? Kemudian hipogeal adalah proses perkecambahan yang terjadi akibat proses pertumbuhan dari sebaliknya. Kalau ini hipokotil, kalau yang ini epikotil.
sehingga menyebabkan kotiledon tetap di bawah permukaan tanah. Nah, ini ya, kita lihat. Ada biji, kemudian bijinya punya hipokotil. Hipokotil, ingat ya, batang yang ada di bawah kotiledon. Kemudian ada epikotil, batang yang ada di atas kotiledon. Kalau hipogeal, yang mengalami pertumbuhan adalah epikotilnya. Ini salah ya? Oh, betul. Jadi mohon maaf, ibu ulangi ya. Jadi untuk perkecambahan hipogeal, yang mengalami pertumbuhan adalah epikotil, yaitu batang yang ada di atas kotiledon. Ini kotiledonnya, ini epikotil, batang yang ada di atas kotiledon. Nah, karena dia sudah ada di atas kotiledon, kemudian dia tumbuh, maka ya udah, kalau dia tumbuh ke atas aja nih, kotiledonnya tidak ikut terangkat karena memang dia posisinya sudah di atas. Beda seperti yang tadi, yang tumbuhnya ini ada di bagian bawah kotiledon, sehingga ketika dia tumbuh ke atas, kotiledonnya ikut naik. Nah, tapi kalau yang ini karena memang batangnya sudah di atas, kotiledonnya di bawah, kalau dia ke atas ya sudah, kotiledonnya akan tetap berada di bawah tanah. Ya, nih epikotilnya terus tumbuh jadi tanaman baru. Tapi kotiledon dan hipokotilnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Ditambahkan ya, kotiledon dan hipokotilnya tetap di bawah permukaan tanah. Jadi kalian paham ya, kalau perkecambahan epigeal, yang tumbuh adalah hipokotil. Kalau yang hipogeal, yang tumbuh adalah epikotil. Jadi sebaliknya ya. Kalau yang epigeal, yang naik ke atas adalah hipokotil, kotiledon, dan epikotil. Sedangkan kalau yang hipogeal, yang tumbuh ke atas hanyalah bagian epikotil, sedangkan kotiledon dan hipokotilnya tetap ada di bawah permukaan tanah. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ini untuk perkecambahan epigeal, yang ini untuk perkecambahan hipogeal. Sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.